Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 4. Kinar. Leon meletakkan gelasnya. Iya, Mas. Apa selama ini kamu tinggal sendirian? Iya, aku sudah tidak ada orang tua, Mas. Sejak kapan? Sejak aku masih balita. Ibuku sudah tidak ada karena sakit. Lalu beberapa tahun yang lalu, tepatnya saat aku SMA, ayahku menyusul. Jawab Kinar dengan pandangan menatap kosong ke arah cangkir di bawahnya. Apa tidak ada kerabat? Ada sih, tapi aku tak menganggap mereka kerabat. Kenapa? Mereka saja tidak menganggap aku, Mas. Mereka malah menyusahkan. Leon hanya diam saja. Ia tidak ingin mengulik lebih dalam lagi, karena mata Kinara sepertinya sudah berkaca-kaca. Kalau Mas sendiri? Leon pun meraih cangkir kopinya lalu menyeruput lagi. Aku masih ada ayah. Oh ya? Tinggal di mana? Di luar. Di luar Jawa. Leon pun terpaku sejenak lalu mengangguk. Wah, di pulau mana? Kalimantan? Sumatera? Leon hanya tersenyum tanpa menjawab. Karena jika dia menjawab, nanti Kinara bisa menanyakan detailnya bagaimana. Belum mau memberitahu ya. Tidak apa-apa kok, Mas, aku paham. Sedih. Aku belum merasakan kalau dia benar-benar suamiku. Dia dekat di hadapanku, tinggal satu rumah pula. Tapi kok rasanya tetap jauh. Bagaimana ya? Aku akan mengatakannya jika sudah waktunya. Kinara mengangguk. Tapi Mas betah kan tinggal di sini? Betah sih, tapi kadang tidak juga. Bagaimana ya menjelaskannya? Ucap Leon sambil menggaruk kepala bagian belakang. Tidak ya. Betah tidaknya aku belum merasakan itu, Kinar. Mungkin karena aku masih sedikit canggung denganmu. Pria ini bisa canggung juga ya. Aku pikir dia baik selama ini karena sudah nyaman denganku. Ternyata mungkin hanya perasaan tidak enak. Jangan-jangan dia sebenarnya merasa tersiksa lagi dengan status ini. Leonard meminum seruputan terakhirnya lalu meletakkan kopi itu. Sudah semakin larut, tidur yuk. Mas mengajakku tidur? Maksudnya tidur di kamar masing-masing. Jangan salah paham. Kok kecewa ya? Dasar otak bodoh. Bisanya berpikir pria itu akan mengajakku tidur bersama. Astaga, sepertinya aku yang agresif di sini. Pria itu beranjak. Aku masuk dulu ya. Kinar mengangguk. Iya, Mas. Pria itu pun berjalan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Kinara menghela nafas. Sepertinya aku harus menahan perasaan. Jangan sampai aku jatuh cinta dengannya. Aku tahu dia tampan. Sudah pasti seleranya bukan aku. Gumamnya sedikit sebal. Dia pun memutuskan untuk meraih 2 cangkir kosong di hadapannya, lalu membawanya masuk. Pukul 5 pagi. Suara pintu digedor dengan tidak manusiawi, membuat Kinara terperanjat. Ya ampun, sepagi ini ada setan alas ngegedor pintu. Kinara! Seru suara wanita dari luar. Astaga, Bibi Santi. Kinara langsung saja keluar saat pintu kamarnya dibuka. Leon pun sama-sama terjaga dan keluar kamar itu. Ada apa di luar? Kenapa kasar sekali mengetuknya? Jangan dihiraukan. Mas Tera masuk saja. Wanita tua itu memang biasa seperti itu. Aku menemuinya dulu ya. Siapa sih? Tidak sopan sekali. Di luar, Kinara sudah membukakan pintunya. Dan benar saja, Bisanti sudah ada di luar sembari berkacak pinggang. Tidak hanya itu, Monik pun juga turut hadir. Wah, ibu dan anak sudah datang saja nih. Mau ngapain? Rindu aku ya? Atau mau minta maaf karena sudah menistakan keponakan sepertiku? Cih, enak sekali kau ya, tidur dengan nyaman bersama suami dadakanmu itu. Enak lah. Dan lagian ngapain Bibi dan dia kesini sih?
mengganggu kami saja. Apalagi meminta uang sewa tanahnya lah. Mata Kinar membulat. Apa? Aku sudah membayarnya loh, Bi. Bisa-bisanya Bibi nagih lagi. Abis selewengkan lagi sama si kentung itu. Kurang ajar kau mengatai kakakku seperti itu. Monik tak terima. Memang faktanya kentung tuh. Hei, aku hanya ingin kau tahu jika uang sewa naik 2 kali lipat ya. Apa? Kok naik? Dan 2 kali lipat lagi? Bibi jangan memerah saya ya. Saya juga keponakan Bibi loh. Masa bodoh? Yang penting kamu harus membayar uang sewamu sebanyak 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Karena di sini tidak hanya ada dirimu, tapi suamimu juga ikut tinggal di sini kan? Apa? Tidak bisa seperti itu dong, Bi. Bibi kejam sekali sih. Ada apa ini? Mas Tara keluar karena mendengar keributan di sana. Monik yang melihat wajah Mas Tara seketika membeku. Nah, kebetulan kau keluar. Supaya paham peraturan tinggal di sini ya. Karena aku masih ada hak atas tanah ini. Maka Kinar harus membayar uang sewanya. Yang biasanya 500.000 rupiah menjadi 1 juta. Bibi, aku tidak akan mau membayarnya. Itu kekerasan namanya. Jika kau tidak mau, kau bisa angkat kaki dari sini, Kinar. Pergi saja sana sama suamimu. Leonard melerai keduanya. Baiklah, akan saya bayar. Suaranya yang halus selembut mobil Mercedes-Benz E-Class benar-benar membuat Monik meleleh. Mode wanita centilnya pun keluar. Bagus, jika kau ingin. Monik menarik lengan ibunya dan merubah posisinya yang tadi di belakang, kini di depan, sehingga berhadapan dengan Tara. Gadis itu merapikan rambutnya sejenak. Ya ampun, tampannya. Monik terpesona ketampanan Mas Tara. Shh, wanita ini memang tidak bisa melihat pria tampan sedikit ya. Benar-benar membuahkan sekali tampangnya itu. Lihat itu air liurmu saja sampai menetes. Mas tampan, siapa namamu? Hendak menyentuh Mas Tara namun ditepis oleh Kinara. Jangan coba-coba jadi pelakor ya, dia suamiku. Tak menggubris omongan Kinara, Monik masih menatap Tara dengan terpukau. Nikahi aku mas, aku siap menjadi madunya. Ucapnya tiba-tiba, Kinara membulatkan bola matanya. Kau gila ya Monik? Aku memang gila dengan ketampanannya. Masih bergumam tak jelas dengan pandangan masih tertuju pada Tara, yang sudah terlihat ngeri melihat gadis aneh di hadapannya. Mas Tara, masuk saja sana. Wanita ini sudah gila. Hei, bagaimana dengan uang sewanya? Nanti ku bayar. Sudah sana kalian pulang saja dulu. Kinara masih menepis tangan nakal Monik yang sangat ingin menyentuh Leonard. Dengan mendorong tubuh suaminya masuk, Kinara pun menutup pintunya dan sedikit mengkungkung Mas Tara di balik pintu. Matanya masih terus menatap ke jendela. Wanita jalang itu benar-benar masih bertahan di sana. Berbeda dengan Leon yang merasa gugup karena tubuh Kinar sangat dekat dengannya. Kinar. Sudah diam dulu mas. Kau itu harus dijauhi dari wanita-wanita gatal sepertinya. Mata Leon masih menatap ke arah wajahnya. Sehingga senyum tipis pun tersungging. Mengendus rambut Kinara yang menurutnya sangat wangi. Berbeda dengan gadis itu yang masih mengintip Monik dari jendela. Dia masih belum menyadari jika dia tengah mengkungkung suaminya. Di luar Bisanti masih terus menyeret putrinya. Iya, si Monik itu bagaikan tengah mendorong seonggok batu besar. Tubuh Monik benar-benar kaku. Kakinya bahkan tidak mau berjalan sama sekali. Mas tampanku. Gumamnya seperti orang gila. Itulah Monik, wanita 27 tahun yang memang selalu genit pada pria-pria. Apalagi pria selevel Mas Tara. Sudah diduga sih dia akan seperti itu. Seperti orang kerasukan. Sehingga membuat Kinara berusaha keras untuk menjauhkan Mas Taranya dari wanita yang mungkin akan menjadi pengganggu antara dirinya dan Mas Tara. Kini manusia plankton itu sudah pergi bersama sang ibu yang sudah seperti wanita gurita yang gemas sekali menyedot dengan tentakelnya itu.
menghisap apapun yang dimiliki Kinara, hingga gadis itu bisa hancur dan pergi dari rumahnya. Kinara menghela nafas merasa lega. Sudah pergi kan? Bisakah kini kau melepaskanku? Mata Kinar melebar. Ia menoleh ke arah Bastara, mengangkat sedikit kepalanya. Terlihat wajah pria itu tengah memaksa senyum dengan sangat kaku. Maaf ya mas. Refleks, Kinara lalu melepaskannya. Leon hanya menjawab dengan itu, lalu berjalan seperti robot masuk ke dalam kamarnya, lalu menutup pintunya. Ya ampun, kenapa bisa aku mengungkung tubuhnya? Kinara menyentuh kedua pipinya seperti karakter Kevin di film Home Alone. Tangan nakal, ih. Ia memukuli kedua lengannya sendiri secara berkali-kali. Ya ampun, Mas Tara sampai setakut itu. Astaga Kinara, dia bisa menganggapmu buruk. Lalu memukul kepalanya sendiri. Sebegitu melukah dan tidak enaknya Kinara? Bahkan jika bisa, gadis itu akan bersembunyi di dalam goa dan berhibernasi hingga ratusan tahun lamanya. Sungguh Kinara masih sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan Leon tentang dirinya yang seorang supir taksi online. Benar, ID card. Dia belum pernah melihat Mas Tara mengalungkan ID cardnya itu. Keraguan semakin muncul. Benar tidak sih dia bekerja di salah satu PT ojek persero itu? Bahkan jaketnya saja tidak pernah nampak. Tunggu, pandangannya tertuju pada ponsel yang ada di dekat lengannya yang tergeletak begitu saja. Wah, ponsel itu keluaran terbaru, sangat baru malah. Atau mungkin limited edition. Dia punya ponsel itu. Ponsel yang baru kulihat beberapa bulan yang lalu di internet karena baru diluncurkan. Dan hanya sekelas Sultan Dubai yang bisa membelinya. Batin Kinar bahkan dagunya saja sampai terjatuh. Mata Leon melirik ke atas, memastikan bahwa gadis itu sedari tadi tidak memakan nasinya dan malah fokus mengamati Leon. Kau tidak makan? Nasi di piring Leon sudah hampir habis. Hah? Cengok dia kepergok tengah membuka mulutnya lebar-lebar. Perlahan ia tekan dagunya agar menutup. Ada apa? Itu, maaf, aku boleh bertanya? Boleh. Aku salah fokus dengan ponselmu, Mas. Sepertinya ponselmu bukan ponsel yang murah. Leon baru menyadari hal itu. Dia pun berusaha keras untuk mencari alasan kuat agar Kinar percaya. Ini sebenarnya bukan ponselku, Kinar. Kalau bukan ponsel Mas, kenapa ada di Mas Tara? Aduh, bagaimana yang menjelaskannya agar Kinar tak curiga? Sementara Kinara hanya mengangkat satu alisnya menunggu jawaban dari Mas Tara. Kemarin bosnya Mas sempat minta diantar karena ponsel Mas yang asli Mas taruh di dashboard tengah. Bersama dengan itu bos yang duduk di sampingku baru saja menelpon seseorang. Lalu beliau meletakkan ponselnya juga di sana. Ketuker deh. Sangat tidak kreatif alasanmu, Leon. Namun dilihat dari ekspresi Kinara sepertinya dia percaya. Atau terpaksa percaya ya. Yang pasti gadis itu hanya diam saja dan manggut-manggut. Mungkin jika diartikan, Kinara tengah bergumam. Iyakan sajalah. Mereka pun melanjutkan makan pagi mereka. Hingga suapan terakhir masuk ke dalam mulut Leonard. Menengguk air mineralnya lalu beranjak. Terima kasih untuk sarapannya, Kinar. Aku harus bekerja. Pria itu mengulurkan tangan. Saat ini Kinara hanya terpaku memandangi tangan yang ada di depan wajahnya. Apakah dia memintaku untuk menjabat tangannya? Kok diam? Tidak mau? Kinara tersadar. Ia pun meraih tangannya dan hanya sebatas meraihnya. Leon tersenyum. Ia mendekatkan tangannya agar Kinara mau mengecup punggung tangannya.
Kinara mengecup punggung Mas Tara. Entah seperti apa hati keduanya saat ini. Menjalani kehidupan pernikahan yang tak wajar. Hanya status mereka yang suami istri. Namun kehidupan mereka masih seperti masing-masing. Ya, walaupun Leon tetap memberikannya perhatian, namun itu sangat sedikit. Bahkan seperti perhatian seorang kakak pada adiknya atau mungkin orang asing yang menyewa kamarnya. Intinya seperti itu yang dirasakan saat ini. Leon mengeluarkan uang dari dalam tas ranselnya. Kinara, ini kasihkan ke bibimu ya. Tidak perlu mas. Jangan dikasih lagi. Aku sudah memberikan uang sewanya kemarin. Tidak apa-apa Kinara. Aku kan suamimu. Jadi mulai sekarang biar aku yang membayar uang sewanya. Suami? Kenapa kau malah membuatku seperti berharap lebih sih mas? Padahal kita hanya bermain rumah-rumahan saja kan? Karena memang itu yang ia rasakan. Sepertinya tingkah baper Kinara sudah naik levelnya. Jadi dia sering kesal sendiri jika pria di hadapannya seperti memberi harapan, namun sebenarnya tidak. Kau suka sekali melamun ya. Pria itu terkekeh lalu mengusap kepala Kinara. Sedangkan Kinara hanya tersenyum tipis. Sebaiknya mas simpan saja buat kebutuhan mas sendiri. Aku ada Kinar. Tidak perlu kau mengkhawatirkan aku. Karena yang perlu dikhawatirkan itu justru kamu, Kinar. Kinar meraih uang itu lalu mengucapkan terima kasih dengan lirih. Oh iya, besok minggu kan? Apa mas libur? Bersambung.